Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pembatik, terutama pembatik level 3. Saya ucapkan telah lolos sampai ke tahap 3, ke level 3. Semoga sukses ke tahap selanjutnya. Kali ini kita akan membahas modul 9 yang judulnya Media Pembelajaran Berteknologi Digital. Jadi sebelum kita mulai, marilah rekan-rekan atau teman-teman pembatik atau sahabat rumah belajar tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa di like dan juga komen serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita mulai pembahasannya. Soal pertama yang termasuk dalam indikator-indikator pembeda yang menyebabkan metode atau media tertentu tidak bisa diterapkan secara generik kecuali A. Kondisi di lapangan, B. Subjek atau materi yang diajarkan, C. Karakteristik peserta didik, D. Keaktifan kepala sekolah. Bagaimana teman-teman? Jawabannya apa? Ya, kalau ini jawaban yang kecualinya adalah D. Keaktifan kepala sekolah. Jadi indikator-indikator pembeda ini dibahas di modul 9, kalau nggak salah halaman 9 juga ya. Nah, itu ada 4 indikatornya. Yang pertama kondisi di lapangan, yang kedua subjek atau materi yang diajarkan, yang ketiga karakteristik peserta didik, dan yang keempatnya adalah kompetensi guru. Jadi itulah indikator pembeda yang menyebabkan metode atau media tidak bisa diterapkan secara generik. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Analisis kebutuhan di kelas 11 SMK Teknik Kimia Industri. Permasalahannya adalah laboratorium kurang alat dan bahan untuk percobaan dan beberapa praktek bersifat membahayakan. Rekomendasi media pembelajaran yang tepat dalam analisis kebutuhan tersebut adalah A. Podcast penjelasan praktek, B. Game based learning, C. Laboratorium maya, D. Video pembelajaran. Ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah laboratorium maya. Ini sudah ada fiturnya di rumah belajar ya, karena di sini berkaitan dengan percobaan dan juga laboratorium. Jadi karena alatnya kurang, kemudian bahannya juga berbahaya, lebih baik diganti menjadi yang virtualnya, yaitu berupa laboratorium maya yang ada di rumah belajar. Oke, soal ketiga. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Penyiapan media dan sumber belajar. C. Persiapan ruang ya teman-teman. Persiapan ruang belajar. 4. Perangkat penilaian evaluasi. Kegiatan yang termasuk perencanaan pembelajaran adalah A. 1 dan 3, B. 1, 2 dan 3, C. 1, 2, 3 dan 4, D. 1, 2 dan 4. Apa teman-teman jawabannya? Jawaban yang tepat adalah, oke, kita bahas saja satu-satu. Nah, jadi di sini yang termasuk dalam kegiatan perencanaan pembelajaran. Nah, ini kalau di modul itu halaman 13. Jadi bisa teman-teman cek nanti. Yang ada itu yang pertama ini menyusun RPP tadi. Yang kedua penyiapan media dan sumber belajar. Nah, yang ketiga ini itu tidak ada dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah yang keempat ini, perangkat penilaian atau evaluasi. Jadi jawaban yang tepat kegiatan termasuk perencanaan pembelajaran adalah option D, 1, 2 dan 4. Jadi ini ada tiganya bukan, ini juga bukan karena ada 3 juga, ini juga ada 3, jadi bukan. Jawaban tepat adalah D. Jadi di modul halaman 13 bisa dicek nanti ya. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Salah satu tantangan pembelajaran di era sekarang adalah diperlukannya personalisasi belajar. Teknologi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi personalisasi belajar adalah A. Konektivitas 5G, B. Internet of Things, C. Komputasi awan, D. Kecerdasan buatan. Bagaimana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Kecerdasan buatan. Jadi kalau di modul itu ada di halaman 10 pembahasannya. Jadi berkaitan dengan personalisasi belajar itu yang digunakan adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, jadi yang penting itu adalah kecerdasan buatan. Lanjut ke soal nomor 5. Salah satu pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat adalah interactivity, yang maksudnya adalah A. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah, B. Media yang mudah digunakan oleh siswa, C. Media terkini atau terupdate, D. Media yang harganya murah dan mudah didapatkan. Nah, di sini kata kuncinya adalah interactivity. Nah, interaktivitas artinya apa? Ya, ini komunikasi dua arah. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ya, ini kalau di modul ada di halaman 14 ya teman-teman. Jadi interactivity itu ada di modul halaman 14 yang menyatakan bahwa media itu harus bisa memunculkan komunikasi dua arah. Lanjut nomor 6. Sumber belajar yang dikembangkan harus memiliki fungsi, yaitu kecuali A. Interactivity, B. Total teaching, C. Major resource, D. Supplement view. Jadi jawaban yang kecualinya adalah A ya teman-teman. Ini media tadi, bersifat untuk media. Sekarang yang sumber belajar. Nah, pembahasan ini kalau di modul 9 itu ada di halaman 23. Jadi ini 3 ini yang termasuk fungsi dari sumber belajar yang dikembangkan itu harus berfungsi ketiga-tiganya ini. Dan dia ini ada di halaman pembahasannya halaman 23. Lanjut ke soal nomor 7. Kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu disebut dengan A. Sumber belajar, B. Multimedia, C. Virtual reality, D. Gamifikasi. Nah, hati-hati ya teman-teman, kalau di modul-modul sebelumnya kalau kita ada teks, gambar, suara, animasi pasti kita langsung menjawab ke sumber belajar. Tapi untuk pembahasan kali ini di sini ditambahkan menjadi kata-kata terpadu, sinergis gitu kan. Terpadu, sinergis melalui komputer dan peralatan elektronik lainnya. Maka di sini yang lebih tepat adalah multimedia. Nah, ini merupakan pengertian dari multimedia. Kalau teman-teman lihat di modul itu ada dibahas di halaman 24. Jadi pengertian media itu adalah kombinasi ini, kombinasi berbagai teks, gambar, suara, animasi, dan lain-lainnya. Itu ada di halaman 24. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Video pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan tertentu merupakan deskripsi dari A. Training video, B. Micro video, C. Tutorial, D. Screencast. Coba teman-teman jawabannya. Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah training video. Ingat aja kata kuncinya ada pelatihan. Berarti dia berupa training. Training itu adalah pelatihan. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Kalau micro video ini dia berupa video instruksional dalam topik-topik yang sangat sempit sekali gitu kan. Misalnya ada topik yang sulit, maka fokusnya di sana aja.
topiknya sangat sempit. Kemudian tutorial ini juga video instruksional, tapi dia berupa langkah-langkah gitu atau tahap-tahap yang harus dilakukan video ini. Kemudian screencast ini berupa rekaman layar yang akan ditunjukkan kepada penontonnya. Jadi itu. Kemudian nomor 9. Nomor 8 tadi di modul itu ada di halaman 27. Silakan rekan-rekan atau teman-teman cek ya halaman 27 berkaitan dengan training video, micro video, tutorial dan screencast. Ada di halaman 27. Selanjutnya nomor 9. Perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor dan teknologi pengukuran, kecerdasan virtual dan buatan, dan disiplin lainnya dalam satu disebut dengan A. Augmented reality atau AR, B. Game based learning, C. Virtual reality, D. Gamifikasi. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah ini, virtual reality. Hati-hati ya antara augmented dengan virtual ini. Kalau augmented ini dia menggabungkan 2 dimensi dan 3 dimensi dalam satu ruangan gitu. Jadi ada kata-kata dimensinya. Sementara kalau virtual ini tidak ada kata dimensinya. Jadi begitu membedakannya. Kemudian kita lanjut nomor ini ada di halaman 30 di modul berkaitan dengan virtual reality, augmented reality dan lain sebagainya, ada di halaman 30. Kita lanjut ke nomor 10. Penerapan elemen atau framework game dalam pembelajaran disebut juga dengan A. Game based learning, B. Gamifikasi, C. Augmented reality, D. Multimedia. Nah, di sini kata kuncinya adalah elemen game ini dalam pembelajaran. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau ada game dulu dalam pembelajaran, berarti jawaban yang tepat adalah gamifikasi. Nah, kalau dia pembelajaran yang dibuat menjadi game, baru dia adalah game based learning. Jadi ingat aja, kalau game dalam pembelajaran berarti jawabannya gamifikasi. Tapi kalau pembelajaran yang diterapkan dengan aturan permainan berarti dia game based learning. Nah, kalau di modul ada di halaman 33 perbedaan antara gamifikasi dan game based learning ini. Lanjut nomor 11. Komponen pendukung atau support system yang diperlukan dalam pembelajaran dengan menggunakan media berteknologi digital antara lain A. Guru atau pendidik, lingkungan belajar, bahan ajar, B. Motivasi belajar, buku pelajaran, media digital, C. Kebijakan pendidikan, infrastruktur TIK, anggaran, D. Karakteristik siswa, kurikulum, sumber belajar. Oke, di sini nomor 11 ini kunci jawaban yang tepat adalah C. Kebijakan pendidikan, infrastruktur TIK, dan juga anggaran. Lanjut. SMAN 2 Sukamaju telah menerapkan teknologi yang digunakan di ruang kelas secara teratur. Dengan demikian, SMAN 2 Sukamaju berada pada tahap titik-titik dalam integrasi media. A. Sparse atau jarang, B. Basic atau dasar, C. Comfortable terbiasa, D. Seamless tanpa kendala. Jadi jawaban yang tepat adalah di sini kata kuncinya terbiasa. Nah, secara teraturnya, bukan terbiasa tapi teratur. Jadi kalau teratur itu berarti kunci jawabannya tepat adalah comfortable. Kalau seamless ini tanpa kendala, sudah terbiasa gitu kan. Nah, sementara kalau ini basic ini baru kadang sekali aja dicoba sekali gitu. Nah, kalau yang ini ya sekali di bawah apa tadi, di bawah yang basic ini gitu. Kita lanjut. Ternyata sudah habis teman-teman, rekan-rekan. Jadi itu 12 soal yang coba saya tampilkan untuk modul 9. Semoga teman-teman lolos di level 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga bunyikan loncengnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.